Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Nah, perkenalkan nama saya Eko Yudo Tampomo. Saya founder dari Medical Operate Indonesia. Saat ini kami sudah menjadi Yayasan Mobi Sembuh Sehat Alami. Tujuan kami membuat acara ini adalah supaya kita punya waktu untuk berkenalan sebelum belajar tentang apa itu Mobi dan bagaimana menyembuhkan diri sendiri tanpa obat dari diabetes. Apa itu Mobi? Memang Bapak Ibu sudah mendengar sebagian dari pesan-pesan suara saya yang saya sampaikan di awal-awal. Dan para mentor juga sudah masuk dan mereka menunjukkan tentang bagaimana sembuh dari diabetes, dan sembuh dari diabetes ini sebenarnya bukan sesuatu yang sulit, sesuatu yang mudah sekali. Tetapi itu akan mudah atau dianggap sulit itu karena tergantung dari pikiran kita. Nah, oleh karena itu kami berusaha mengkoreksi cara berpikir Bapak Ibu sekalian. Karena selama ini ternyata banyak mengalami kesalahan dalam mengidentifikasi makanan. Tentu saja kalau Bapak Ibu mengenal mengenai apa itu karbohidrat, pasti bilang, oh nasi itu, roti itu ya, terus kemudian ubi, terus kemudian tepung-tepungan, ya kan. Ternyata kalau andai kata Bapak Ibu sudah mendengar apa yang saya sampaikan, semua yang Bapak Ibu sampaikan kepada kami, ternyata hampir semuanya keliru. Semua produk-produk yang kita saat ini konsumsi, atau mungkin pada beberapa hari yang lalu kita konsumsi, kita anggap itu bersahabat dengan kita. Tapi itu adalah penyebab kita mengalami keracunan karbohidrat sehingga kita mengalami sakit. Ya. Jadi sebenarnya sakit diabetes itu tidak pernah ada kalau andai kata kita mengidentifikasinya benar. Mengidentifikasi apa yang masuk ke tubuh kita benar. Saya selalu beranggapan dari versi naturopatik bahwa seseorang sakit dan sehat itu dari apa yang dia makan. Tetapi untuk mengetahui apa yang dia makan itu baik atau tidak, perlu pengetahuan. Oleh karena itu, penyembuhan diabetes tidak perlu obat. Karena ya, selama ini kita selalu berpikir bahwa yang namanya diabetes harus pakai obat. Bahkan kadang-kadang saya melihat kalau andai kata berobat, ada Bapak Ibu yang sepertinya tidak melihat bahwa masa depan tidak akan terjadi. Jadi gila-gilaan. Nah, di sini saya ingin memutus mata rantai itu. Karena mengapa? Karena ternyata diabetes itu bisa memiskinkan seseorang, menyusahkan, menimbulkan penderitaan, dan bisa berimbas pada anak cucu kita. Bapak Ibu pasti ingat ya, bahwa orang yang diabetes dianggap akan memberikan keturunan yang diabetes juga. Betul tidak? Ya, tapi faktanya sebenarnya diabetes itu tidak pernah diturunkan. Tidak pernah diturunkan. Saya bisa kenapa berani mengatakan demikian? Karena buktinya sudah bukan ratusan, tapi ribuan orang. Bapak Ibu bisa lihat di YouTube kami, dari Medical Operate Indonesia, itu banyak sekali yang bersaksi, yang bertestimoni. Apabila mereka melakukannya dengan disiplin dan benar, maka diabetes akan pergi dari mereka. Buat pankreas kembali aktif. Kembali sembuh seperti semula. Kembali sembuh seperti saat Anda, Bapak Ibu sekalian, belum sakit. Tetapi cara pikirnya harus dirubah. Cara melihatnya harus dirubah. Makanya selama 30 hari, Bapak Ibu diharapkan mengikuti pelatihan ini dengan sungguh-sungguh. Mendengarkan pesan suara saya dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu akan melihat, aduh ini kebalik-balik ya. Kebalik-balik dan aneh ya. Ya, sebenarnya Bapak Ibu yang sedang berpikir aneh. Kebalik ya. Bapak Ibu mungkin melihat bahwa saya aneh. Tidak. Saya mengikuti alur logika dan jalur alamiah serta ilmiah. Jadi Bapak Ibu yang saat ini aneh. Cuman karena anehan itu diikuti oleh banyak orang, ribuan, ratusan, bahkan jutaan orang, maka itu akan dianggap suatu kebenaran.
perlu saya sampaikan bahwa kebenaran itu ternyata keliru, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu mohon selama masa pelatihan ini kosongkan dulu gelas dan cangkir, Bapak Ibu. Mengerti ya maksud saya, bahwa jangan dibenturkan. Kosongkan saja gelasan, bersihkan dulu, biarkan pengetahuan kami mengalir pada Bapak Ibu. Kalau andai kata Bapak Ibu nanti tidak mengerti, di setiap grup Anda sudah disediakan seorang mentor yang akan membantu Bapak Ibu sekalian untuk mengerti kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Dan kenapa? Jangan salah, mentor-mentor ini adalah orang-orang yang juga dulunya menjadi seperti Bapak Ibu sekalian. Mereka adalah orang-orang yang pernah sakit. Cuman mereka lebih senior. Dan mereka membuktikan. Mereka sembuh bukan baru sebulan, 2 bulan. Mereka ada yang lebih dari setahun. Bahkan sudah hampir 2 tahun. Nah, tolong Bapak Ibu nanti mengikuti apa yang mereka sampaikan. Demokratis sudah pasti. Ya, Bapak Ibu. Tetapi intinya Bapak Ibu akan dibuka wawasannya agar cara pikirnya berubah, sehingga cara melihat makanan berubah dan metabolisme kita berubah menjadi seorang yang lebih anti diabetes. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan perkenalkan dengan Bapak Ibu mentor yang nanti akan mendampingi. Perlu saya sampaikan bahwa dalam organisasi ini yang tadinya bermula dari 23 orang. Ingat ya Pak ya, 2 tahun yang lalu jumlah MOBI itu hanya baru 23 orang. Berapa jumlahnya sekarang? 18.000 orang. Bapak Ibu bisa melihat betapa banyaknya orang yang harus kita bantu. Saya harapkan nanti kalau bila Bapak Ibu dengan disiplin, sembuh, tolong bantu mereka juga. Tolong bantu sesama kita agar mereka juga lebih punya harapan untuk kembali seperti sedia kala. Sekali lagi, diabetes itu bukan hanya menyakitkan diri kita, tetapi juga keluarga kita dan memiskinkan. Jangan sampai seperti itu. Semua pertanyaan Bapak Ibu mengenai yang tadi saya dengarkan SB, bagaimana dengan ginjal, bagaimana dengan air kencing saya, bagaimana dengan kolesterol saya, semuanya akan dijawab, tetapi pelan-pelan. Ingat, dalam satu hari saya akan memberikan 4-5 pesan suara atau voice note. Jumlahnya pendek-pendek, sekitar antara 7-15 menit. Tetapi dalam satu hari itu sekitar 1 jam. Untuk seusia Bapak Ibu sekarang, 1 jam belajar itu cukup berat sebenarnya. Di mana Bapak diminta untuk mengulang-ulang terus. Dan kemudian mengetahui apa sih yang dimaksud, apa sih maksud, ulanglah berkali-kali. Sampai Bapak Ibu paham. Kalau tidak paham, jangan dikit-dikit langsung tanya ke mentor, kasihan mentornya. Satu mentor itu melayani sekitar 100 orang. Berapa bulan ini yang masuk? 900 orang. Banyak. Nah, mentor-mentor ini akan mendampingi Bapak Ibu selama 1 bulan. Tapi ingat bahwa Bapak Ibu bisa bertanya dengan mereka, punya jadwal waktunya. Dari mulai pagi sampai sore. Kalau malam jangan ya Bapak Ibu, kasihan. Kasihan mereka. Bayangkan 1 orang dikerubutin 100, banyak. Sebenarnya kalau andai kata Bapak Ibu mau sabar, maka penjelasan saya sudah mewakili semua pertanyaan-pertanyaan orang diabetes. Semuanya. Jumlahnya berapa hari? 30 hari. Di sana dijalankan pola makannya, Bapak Ibu mengerti mengenai metabolisme, kenapa orang diabetes tidak boleh makan karbohidrat, tapi harus boleh makan protein. Lalu apa protein itu hubungannya dengan perbaikan tubuh kita? Apa itu regenerasi sel? Bagaimana seseorang bisa sembuh dari diabetes, bahkan sama seperti orang yang normal seperti sedia kala? Bagaimana? Itu semuanya akan dijawab Bapak Ibu sekalian. Ya, oke, saya akan perkenalkan Bapak Ibu.
Di sini ada 4 orang penyelia dan 1 orang penyelia admin, penyelenggara dari pelatihan ini, yaitu 1 bagian admin yang selama ini membantu Bapak Ibu masuk dalam kelompok dan menyaring, yaitu bagian admin penyaringan. Jumlahnya ada 7 orang, ya. Nanti ada untuk pimpinannya, ketuanya adalah Bu Yuli, Bu Angela Yuli, kemudian ada Bu Mary, Mas Freddy, kemudian ada Mbak Christina, ada Mbak Sinta, ada Maria, kemudian ada juga Mas Haris. Untuk yang terakhir, tinggalnya domisilinya di Malang. Jadi jangan salah, Miracle of Bread Indonesia ini merupakan satu fenomena baru dalam pelatihan edukasi. Karena rata-rata pelatihannya datang dari orang-orang yang datang dari berbagai kota. Saya akan berikan contoh, Bu Carkini adalah penyelia yang melatih, yang membawai 3 orang penyelia. Itu membuat 3 orang pendamping. Itu tinggalnya di Jakarta Timur. Kemudian nanti akan ada Pak Warsono tinggalnya di Kudus. Kemudian ada Pak Partono, tinggalnya di Bekasi. Kemudian ada yang namanya Bu Siswanti, tinggalnya di Sidoarjo. Ya. Dan kita memang rata-rata dari seluruh Indonesia, sama seperti Bapak Ibu sekalian, kita tidak memandang sukunya, tidak memandang agamanya, tapi ini untuk kemanusiaan. Jadi sekali lagi ini adalah gerakan sosial. Baik, saya akan perkenalkan Bapak Ibu sekalian, siapa mereka, apa dan bagaimana tentang Mobi ini. Tapi saya akan memperkenalkan dulu supaya Bapak Ibu kenal dan punya apa ya, rasa oh ya, saya punya harapan untuk sembuh. Sekali lagi Bapak Ibu bisa sembuh kembali seperti semula, tapi ingat, yang bisa menyembuhkan adalah diri Anda sendiri. Kita hanya memberikan relnya. Tubuh manusia itu punya kemampuan menyembuhkan dirinya sendiri. Sama seperti kalau orang jatuh, bangun, sakit, lecet tangannya, maka akan sembuh. Kakinya lecet akan sembuh. Kalau kakinya misalnya patah, maka patahnya akan menyambungkan diri. Apabila kita sakit, memar, terpukul, terbanting, terbentur, dia akan menyembuhkan dirinya sendiri. Mungkin dalam waktu berapa hari memang tidak cepat menggunakan obat, tetapi tubuh akan selalu menyembuhkan dirinya sendiri. Selalu. Dan prinsip itu yang kita gunakan. Apakah ini berjalan? Apakah ini bekerja? Ya. Saya menjamin, karena apabila Bapak Ibu nanti ya, tolong lihat di channel Miracle of Bread Indonesia, tulisannya sama ya dengan yang di belakang saya ini ya, Miracle of Bread Indonesia, maka Bapak Ibu akan menemukan di YouTube orang-orang yang bertestimoni betapa banyaknya mereka yang sembuh dari penyakit retinopati, penyakit ginjal, penyakit tulang, dan terutama ibunya, yaitu diabetes. Apabila Bapak Ibu punya masalah, gangren juga sama. Orang yang kakinya membusuk juga bisa sembuh di sini. Tapi sekali lagi, yang menyembuhkan bukan kami, yang menyembuhkan tubuh Anda sendiri. Kami hanya memberikan relnya. Ya, Bapak Ibu. Baik, saya akan perkenalkan dengan Ibu Angela Yuli. Ini adalah, ya silakan Bu Yuli. Baik. Ya, ini adalah kepala admin yang mengatur dan menyaring Bapak Ibu sekalian. Oh, ini orang yang diabetes perlu dibantu. Oh, ini tidak diabetes, oh nanti dulu. Ya. Bu Yuli, tolong diperkenalkan timnya Ibu supaya bisa diperkenalkan dengan teman-teman semua. Silakan. Baik. Saya spotlight mereka dulu ya. Ya.
Mas Freddy gemuk ya sekarang ya. Katanya semakin stres kan semakin gemuk kan. Bu Sinta, silakan dibuka videonya. Bentar ya, lagi di luar. Mbak Kristina dan Mas Faris. Mas Faris belum bergabung. Mbak Kristina masih ada meeting. Oh ya, di kantornya. Ya, baik. Bapak Ibu, ini saya perkenalkan dari tim penyaring. Sebenarnya ada 3 orang lagi yang seharusnya ada 7 orang, yaitu Bu Yuli yang tulisan dari Miracle Obra Indonesia, kemudian Bu Mary, kemudian Mas Freddy, Mbak Ria, ada Mbak Kristina, ada Mbak Sinta, dan Mas Faris. Yang 6 orang ini tinggalnya di Pontianak, Kalimantan Barat, Bapak Ibu. Kami tinggal di Kota Pontianak. Di sinilah kami memulai kiprah kami untuk tujuan sosial ini. Tujuannya adalah membantu para diabetesi agar bisa kembali mendapatkan harapan untuk kembali sembuh. Silakan diperkenalkan masing-masing. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Angela Yuli. Saya menerima mandat sebagai penyelenggara pelatihan, mengkoordinasi admin dan mentor. Tugas saya mengatur kepesertaan Bapak dan Ibu, mengirimkan materi pelatihan setiap hari, dan menerapkan ketentuan-ketentuan yang sudah ada. Saran saya untuk Bapak Ibu, hargailah kesempatan yang sudah Bapak Ibu dapatkan sekarang untuk mendapatkan pengetahuan dan mengetahui cara untuk sembuh dari diabetes. Terima kasih. Ya, betul Bapak Ibu. Tolong dihargai upaya-upaya kami agar Anda juga bisa menghargai tubuh Anda sendiri. Kadang-kadang saya suka mengajukan pertanyaan nakal ya. Yang membuat Bapak Ibu sakit siapa? Pasti kita sendiri kan? Nggak ada orang lain yang membuat tubuh kita rusak, yang membuat tubuh kita sakit. Bapak Ibu harus bertanggung jawab oleh itu. Oleh karena itu, sekarang kita harus bertanggung jawab untuk memperbaikinya kembali. Pada saat kita dilahirkan, kita diberikan tubuh yang bagus dan sehat. Pada saat kita kembali nanti, sebaiknya tubuh yang kita punya juga dalam keadaan prima. Cuman karena waktunya sudah dipanggil, kita harus mengembalikannya. Kita yang berbuat, kita yang harus bertanggung jawab, bukan? Jangan sampai kita menzolimi diri kita sendiri, karena kita tidak mau merawatnya kembali. Baik, terima kasih Bu Yuli. Saya lanjut dengan Bu Mary, silakan. Baik, terima kasih Pak Eko. Selamat malam Bapak Ibu yang ada di Zoom malam ini. Perkenalkan, saya Mary, admin penyaring. Bulan ini saya mempersiapkan grup 171, 172, 177. Selamat bergabung Bapak Ibu ke grup pelatihan MOBI ini. Semoga dengan wawasan baru ini kita menjadi lebih terbuka wawasannya dan bisa sembuh secara paripurna. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Mary. Selanjutnya Mas Freddy, silakan. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Freddy Argadinata. Saya berdomisili di Kota Pontianak. Di bulan ini saya membentuk grup 170 dan 178. Pesan untuk Bapak Ibu, manfaatkan kesempatan yang Bapak Ibu miliki saat ini dan raih kesembuhan bagi tubuh Bapak Ibu sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Freddy. Kata-katanya diplomatis, keren. Mbak Ria, silakan. Selanjutnya. Assalamualaikum, selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Ria Anggraini. Saya bertugas sebagai admin penyaringan. Bulan Juli ini saya menyeleksi grup di 175 dan 2 orang di 178.
Kemudian pesan saya selamat belajar, selamat menggali hal-hal baru. Semoga Bapak dan Ibu dimudahkan untuk berjuang, berlatih sehat dan sembuh seperti sedia kala. Itu saja. Terima kasih, Pak Eko. Terima kasih banyak Mbak Ria. Wah, ini ada tulisan dari Mbak Yuli. Wah, Mbak Ria pakai dandan. Biasanya nggak dandan ya. Harus begitu. Harus cantik. Ini sekarang bergeser kita ke Mbak Sinta. Silakan. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Saya perkenalkan, nama saya Sinta. Saya bulan ini membentuk grup DOL 174 178. Pesan saya hanya ikuti semua arahan mentor-mentor. Saya yakin Bapak Ibu bisa untuk sehat paripurna. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mbak Sinta. Baik Bapak Ibu sekalian, ini adalah 5 orang admin yang memasukkan Bapak Ibu bergabung. Mereka adalah orang-orang yang tergerak hatinya untuk membantu para diabetes. Asal Bapak Ibu tahu, mereka ini adalah ibu rumah tangga dan satu bujang. Ini pada ibu rumah tangga yang memang tergerak secara sosial bahwa mereka harus berbuat sesuatu untuk kemanusiaan, di mana para diabetes itu jumlahnya banyak, Bu, Bapak Ibu. Ada 20 juta orang, kita hanya bisa bantu 18.000 orang. Bayangkan. Jadi ini adalah salah satu upaya dari para ibu dan teman-teman dari admin. Terima kasih Bu Yuli. Mungkin kita selanjutnya perkenalkan dengan para mentor. Kita akan mulai dengan Bu Siswanti mungkin ya. Baik. Alhamdulillah. Masukkan dalam dulu karena Ibu punya tim sekarang. Silahkan dibuka kameranya, Bu Sis. Ya, kameranya silakan dibuka, Bu Sis. Ya. Kemudian Pak Teguh dan Pak Ardian. Ya. Ya, saya perkenalkan Bapak Ibu sekalian, ini adalah Ibu Siswanti yang termasuk paling senior di sini dalam usia, dan mungkin dari segi pengalaman juga lebih banyak karena Bu Siswanti adalah salah seorang dosen dari Universitas di Surabaya. Beliau mendalami ilmu mikrobiologi. Jadi Bapak Ibu kalau lihat di latarnya itu adalah kami punya satu divisi, satu unit yang berhubungan dengan gangren. Jadi orang-orang diabetes itu biasanya akan mengalami banyak kemungkinan. Salah satunya adalah gangren di mana kakinya mengalami luka karena kelebihan gula dan itu kemudian menjadi masalah. Kemudian di bawah Bu Siswanti ada 2 orang yang membantu timnya, yaitu ada Pak Ardia dan Pak Teguh. Perlu saya informasikan untuk Pak Teguh sendiri tinggalnya di Inggris ya. Jadi luar biasa kita dibantu oleh orang dari banyak sekali tempat yang berfokus bagaimana menolong sama manusia yang sakit diabetes. Mungkin silakan Bu Siswanti, silakan Bu. Ya. Ini nggak tahu ini videonya nggak bisa dibuka. Oh. Start videonya nggak bisa dilihat, mukanya sudah nggak kelihatan, tuh nggak bisa dibuka. Oh iya Bu. Alhamdulillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Matur nuwun Presiden MOBI Bapak Eko Yudho Tamtomo yang luar biasa sebagai penyampai ilmu yang dari 23 orang sudah 18.000 yang terbantu kesembuhannya untuk penyakit diabetes. Bersyukur Bapak Ibu peserta di bulan ini luar biasa, nanti akan Bapak Ibu dapatkan dengan proses yang sederhana, hasilnya yang luar biasa. Ya.
Kenalkan saya, tadi sudah dikenalkan oleh Presiden MOBI, Bapak Eko Yudo Tamtomo. Saya sebagai mentor penyelia di UGD MOBI. UGD itu adalah ulkus gangren diabetik yang ada di bawahnya MOBI, ada di dalam MOBI. Ya. Satu perkembangan yang luar biasa untuk membantu Bapak Ibu yang sedang mengalami diabetes yang lebih parah karena ini adalah dampak pada kulit. Ya. Kemudian saya adalah alumni DOL 5 angkatan 50 Juni 2021, domisili di Surabaya Raya, Sidoarjo, Jawa Timur. Usia saya paling tua dari sekian mentor yang ada, 68 tahun, sebagai ibu rumah tangga biasa. Kenapa kemudian menjadi relawan? Karena setelah jadi anggota MOBI di bulan Juli 2001, ternyata 5 penyakit sudah terbantu tersembuhkan, antara lain diabetes mellitus, trigger finger, glaukoma, kemudian katarak, osteoporosis, dan osteoartritis. Sehingga itulah kemudian mengajukan diri untuk menjadi relawan, membantu sesama untuk kesembuhan. Karena itu pesan saya sebagai mentor di sini, mulailah sadari kedzaliman kita pada tubuh sendiri, dan mulailah kenali dan pahami apa permintaan tubuh kita, pahami bahasa tubuh kita. Pahami semua voice note yang diberikan oleh founder utama Presiden Eko Yudo Tamtomo. Ingat, kita di sini sedang hidup bersama dengan seorang ibu dari segala penyakit, yang artinya kalau dengan ibu artinya pasti akan membawa anak dan cucu. Sehingga saya katakan penyakit kita ini adalah buy one get 5 and more. Tadinya buy one get 5 waktu masuk ya, tetapi setelah perkembangan makin ke sini ternyata tidak hanya 5 anak cucunya, tetapi malah lebih dari 5. Apa saja itu? Bapak Ibu pasti kenal, diabetes itu akan berdampak pada saraf neuropati, ya, pada ginjal nefropati, pada mata dikenal dengan istilah retinopati, pada jantung dikenal dengan kardiomiopati, kalau itu kena tulang dikenal dengan osteoartritis dan osteoartritis, ya, osteoporosis dan osteoartritis. Nah, dampak yang lain apa? Dampak yang lain sekarang malah sudah dengan gambar itu di situ akan ada dermatitis, dermatodiabetik, ya, dermatodiabetik. Nanti kalau kena lambung sampai terjadi pendarahan, maka di situ ada gastroparesis, ya. Kemudian masih ada anak cucu yang lain. Anak cucu yang lain ini yang biasanya ringan-ringan saja, dikenal dengan istilah 3P. Bapak Ibu pasti alami itu, polidipsi, haus terus, poliuri, kencing terus, kemudian polifagi, makan terus tetapi badannya tetap kurus, ya. Nanti itu sudah ada ulasan di voice note Presiden MOBI, Bapak Eko Yudo Tamtomo. Mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan untuk selalu mendengarkan, kemudian pahami. Selalu ingat bahwa kita di sini akan menjadi dokter untuk diri sendiri, tidak dengan spesialis apapun, spesialisnya adalah sabar dan sehat. Karena Bapak Ibu tanpa sabar, maka kencing manis ini, diabetes ini tidak akan sembuh. Jadi sabar dulu, baru sehat. Monggo, buka wawasan pikiran kita, patuhi semua yang dianjurkan di MOBI, lakukan dengan 4P dan dengan SIS. Ya, selalu bersyukur, selalu ikhlas, selalu sabar. Ya. Mudah-mudahan berkenan dengan yang saya sampaikan sedikit ini, supaya kemudian sadari bahwa Bapak Ibu di sini di track yang benar untuk upaya mencegah terjadinya komplikasi dari diabetes mellitus. Demikian Pak Presiden Eko Yudo Tamtomo, matur nuwun kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Bu Sis.
Baik, sebutan Presiden, Prof itu adalah sebutan penghargaan. Sebenarnya saya orang biasa-biasa, Bapak Ibu. Saya juga tidak berusaha berpakaian resmi karena memang pakaian resmi itu kadang-kadang mengintimidasi. Jadi saya memilih pakai kaos saja supaya orang merasa oh ya orang ini lebih egaliter. Saya lebih mudah untuk mendekati. Bapak Ibu bisa mendekati saya kapanpun apabila itu diperlukan. Nah, saya akan perkenalkan adalah setelah Bu Siswanti, penyelia dari tim UGD, Ulkus, Diabetes dan Gangren. Saya panggil Pak Ardia. Pak Ardia ini dari Bandung. Beliau sebelumnya adalah seorang tenaga ahli dari IPTN. Wah, luar biasa ya. Ada orang yang ikut dalam grup ini ternyata orang-orang yang ahli. Silakan Pak Ardia. Selamat malam Bapak Ibu-ibu. Terima kasih Pak Eko atas kesempatannya. Saya di MOBI ini ikut program MOBI itu angkatan 33 itu pada bulan Juni tahun 2021. Sudah banyak hal yang saya dapat manfaat dari program MOBI ini sehingga saya mengajukan diri untuk jadi relawan membantu Bapak Ibu. Kalau dari usia, mungkin usia saya lebih muda sedikit dari Ibu Siswanti. Kalau saya 67 tahun. Saya berdomisili di Bandung dan saya menjadi mentor di Ulkus Gangren Diabetik MOBI. Jadi saya akan mendampingi bapak-bapak, ibu-ibu yang mengalami gangren. Mudah-mudahan kami dapat membantu menyembuhkan bapak-bapak, ibu-ibu dari penyakit yang diderita. Saya rasa cukup segitu dulu Pak Eko, perkenalan saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Baik, terima kasih banyak Pak Ardia. Kita bergeser ke Pak Teguh. Silakan Pak Teguh. Ini saya dengar lagi pindahan, jadi saya nggak mau mengganggu nih Pak, biar cepat aja. Terima kasih Pak Eko. Iya. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Ya, perkenalkan nama saya Teguh Santosa dan kebetulan tinggalnya rada dikit, jauh dikit gitu dari Indonesia di Inggris. Jauh banget itu. Mendekati suku Inuit gitu ya. Ya, saya dari grup waktu ikut pelatihan itu dulu di grup 38 sekitar udah setahun lebih deh, dari bulan Mei 2021. Jadi ya kebetulan turunan dari diabetesnya masih nggak parah-parah bener ya. Waktu itu cuman sedikit ada neuropati gitu ya kan, di kepala seperti tusuk-tusuk sama paku sebesar jari gitu. Tapi itu langsung udah hilang cepet itu hilangnya gitu ya. Terus menemukan manfaat-manfaat dan pengetahuan untuk mengontrol dan menurunkan gula darah ini dengan cara yang alamiah gitu ya, atau self healing ya, penyembuhan diri sendiri itu suatu yang wah bener gitu, hingga akhirnya saya berhasrat untuk ikut serta gitu, membantu tim di MOBI, dan kebetulan terima kasih sekali diberi kesempatan. Jadi awalnya saya juga mentor mendampingi grup seperti yang Bapak ikutin sekarang, tapi kemudian perkembangannya kita di MOBI bertambah grupnya, jadi ada grup UGD ini, dan saya sekarang diperbantukan di grup UGD ini karena grup UGD ini ternyata begitu pelatihan ini banyak peserta yang tadinya nggak ini di waktu penyaringannya itu nggak jujur gitu, masalah kalau ditanya keluhannya selain diabetes apa gitu. Nah, itu baru kelihatan setelah peserta mengikuti pelatihan, baru ada yang laporan bahwa sebetulnya mereka punya luka-luka seperti ini gitu, dari ulkus, dari yang kecil-kecilan akhirnya sampai gangren. Jadi Bapak, Ibu, tolong perhatikan betul bahwa gula darah Bapak Ibu semuanya kalau masih tinggi itu riskan sekali, resiko kalau Bapak Ibu kena luka, terutamanya di kaki, itu bisa seperti yang di fotonya
Bu Siswanti itu. Dari luka lecet aja nggak sembuh-sembuh, bisa jadi luka terbuka, bisa luka lebih dalam lagi sampai kelihatan tulangnya, sampai harus diamputasi, sampai harus direnggut nyawanya. Itu sangat menyakitkan. Jadi betul-betul tolong Bapak Ibu sekalian perhatikan pesan-pesan suara Pak Eko nantinya dan praktekkanlah gitu. Lihatlah, buktikan sendiri gitu. Jadi nanti mentor itu juga mengingatkan gitu sifatnya. Kita bukan ngajarin, tapi yang Bapak Ibu belajar sendiri dan buktikan sendiri gitu. Dalam 30 hari ini, ya nanti kalau memang nggak ada hasilnya ya silahkan juga. Nggak ikutan terus juga nggak apa-apa gitu. Tapi alhamdulillahnya semua orang yang setelah mengikuti pelatihan ini nggak ada yang keluar gitu. Kalau nggak ada memang masalah gitu. Jadi itu aja yang saya mau sampaikan. Semoga Bapak Ibu semuanya bisa dengan istilahnya pola pikir yang baru ini yang mau disampaikan itu bisa diterima gitu dengan ikhlas dan dibuktikan sendiri nanti hasilnya. Selamat belajar Bapak Ibu, semoga sukses semuanya. Ya, terima kasih Pak Eko. Ya, terima kasih Pak Teguh, terima kasih Pak Ardia, terima kasih Bu Siswanti untuk pembukaan. Ya, jadi saya ada pesan khusus karena Pak Teguh sudah sibuk sekali dan karena perbedaan waktu saya memang harus terpaksa memprioritaskan. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih banyak Pak. Ya nggak apa-apa. Ya. Perbedaan waktu dengan Inggris sekitar 7 jam. Jadi memang sedang sudah menjelang gelap di sana. Jadi harus segera dimulai mungkin untuk acara ini. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi bahwa tujuan kita harus saling memperkenalkan diri. Mungkin Bapak Ibu tidak akan mungkin punya waktu untuk memperkenalkan diri, tapi kami akan berusaha memperkenalkan diri dulu. Ada 3 orang penyelia di belakang ini yang nanti akan memperkenalkan timnya. Mungkin salah satu mentor pendamping yang ada di bawah mentor penyelia itu akan menjadi pendamping Anda selama berusaha merubah cara berpikir. Sekali lagi Bapak Ibu, saya sangat misalkan ya, ada baru hari pertama saja ada yang keluar ya. Karena kenapa? Pola makannya aneh ya. Bapak Ibu nanti akan melihat bahwa yang dilihat harus buktinya. Buktinya, orang-orang ini lepas semua dari obat. Bapak Ibu bisa lihat nanti di Miracle Obat Indonesia. Saya akan berikan linknya ke Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu juga punya kesempatan untuk melihat yang nama apa sih Miracle Obat Indonesia, ya, supaya Bapak Ibu juga berkesempatan untuk mempelajarinya, melihat pengalaman dari orang-orang lain. Baik, saya hanya minta 1 menit saja. Kelihatan ya Bapak Ibu ya. Di sini ada lebih dari 200 video, 200 tampilan yang berhubungan dengan apa itu diabetes dan bagaimana diabetes, serta orang-orang yang sudah sembuh. Bayangkan, banyak sekali. Sekarang kalau andai kata menampilkan seorang menjadi survivor, seorang penyintas, itu bukan hanya satu-satu, tapi langsung, ini seperti ini contohnya, langsung banyak nih. Langsung gerombolan, Pak. Jadi menunjukkan bahwa satu kelompok langsung bisa sembuh semua. Gitu. Cuman masalahnya karena kita punya keterbatasan waktu, ini kita nggak bisa semuanya kita masukkan. Di sini ada seorang Laksamana pertama. Laksamana pertama, berarti dari Angkatan Laut ya, Jenderal Angkatan Laut, yang juga ikut sembuh. Jadi kalangan yang belajar itu bukan hanya kalangan yang seolah-olah mudah dibodoh-bodohi, bukan. Di sini banyak sekali. Bapak Ibu, kalau andai kata kita berbicara, Bapak Ibu juga bisa melihat ada berapa orang profesor yang belajar di sini. Ada berapa orang, ini contoh seorang aktivis dari Persadia, Persatuan Diabetes Indonesia. Itu sudah mau diamputasi, itu nggak jadi. Ya, Bapak Ibu.
kemudian orang yang sudah hampir buta, bahkan sudah buta, itu bisa kembali seperti semula. Saya masih ingat Bapak ini, ya, bisa sembuh kembali dari mata yang buta karena diabetes. Ada banyak. Ini seorang profesor dari Undip, ya, guru besar di Undip. Banyak sekali, tentu saja banyak sekali. Ini seorang doktor S3, seorang dosen dari sebuah apa ya namanya? Kalau ahli gizi itu apa sekolahnya? Ya, dia di seorang ahli gizi, seorang dokter yang juga menjadi pengajar. Sembuh dari ginjalnya. Bayangkan Bapak Ibu. Ini akan memberi harapan kepada Bapak Ibu semuanya untuk bisa kembali menjadi sehat. Cuman pelajarilah, dipelajari. Baik, saya akan perkenalkan dari mungkin Bu Carkini, silakan Bu Carkini dan timnya. Baru makan kerupuk Masuknya kulit, Bu, Pak. kerupuk kulit. Iya ya Pak. Ibu Pastaverum mohon dibuka videonya, Bu. Pak Muklis izin monitor aja ya, lagi rapat, Pak. Oh iya, baik. Bu Kimcu. Bu Kimcu ya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam, Pak Eko, Pak Partono, Pak Warsono, Bunda Sis, dan Bapak Ibu hebat semuanya, juga admin. Perkenalkan, saya Ibu Carkini Ciptawati, domisili saya di Jakarta, tepatnya di Cibubur. Saya saat ini menjadi mentor penyelia yang menyelia 3 grup, yaitu grup 170, 172, dan 174. Saya ada di sini sebagai relawan karena saya juga merasa, sebentar ada iklan masuk. Karena saya Pak Sonson mohon dibuka videonya. Karena saya merasa tersembuhkan, merasa disembuhkan oleh Mobi dari penyakit diabetes saya, dan 3 bonusnya yaitu jantung, neuropati, dan hipertensi. Saya mulai bergabung di Mobi bulan Oktober tahun 2020, jadi saya adalah angkatan yang paling tua di sini, yaitu angkatan 2. Kalau usia Bunda Sis yang paling senior, kalau saya mungkin angkatannya yang paling senior. Oke, pokoknya Bapak Ibu akan menemukan kesembuhan melalui Mobi ini tanpa obat, tanpa alat, tanpa herbal. Yang mungkin selama ini yang rata-rata semua sudah mengalami bahwa ketika kita diabetes itu pasti berobat medis dulu tuh dengan obat yang tiap tahun pasti bertambah karena penyakitnya nambah. Berobat herbal pasti dengan herbal. Tapi dengan Mobi ini kita bisa stop semua obat dan penyakit ikutannya bisa hilang. Pokoknya yang penting yang harus kita miliki adalah seperti yang tadi disampaikan oleh Bunda Sis, bahwa kita harus ikhlas, harus bersyukur, kita pasrah, karena kita sudah menderita diabetes itu puluhan tahun, kita tidak seperti membalikan telapak tangan, hari ini berlatih, hari ini juga gula darah bisa langsung di bawah gitu. Semua butuh proses, Pokoknya pesan saya adalah dengarkan semua voice note Pak Eko atau pesan suara Pak Eko karena semua ilmunya ada di situ. Saya juga menggarisbawahi tadi pesan Pak Eko bahwa, dan itu menjadi prinsip saya, bahwa ketika saya lahir, organ tubuh saya sehat, maka ketika suatu saat kita dipanggil oleh Tuhan, maka kondisi tubuh saya, organ tubuh saya juga dalam kondisi sehat. Prinsipnya adalah kalau selama ini obat menjadi makanan, maka sekarang itu makanan PMB itu sebagai obat. Itu dari saya. Pokoknya sabar aja Bapak Ibu, insya Allah semuanya akan sehat, akan sembuh.
Kemudian untuk di tim saya yang saya jadi penyelianya, ada grup 170 yang dimentori oleh Bu Kim Chu. Silakan Bu Kim Chu untuk memperkenalkan diri. Oke. Malam Pak Eko, para admin, Bapak Ibu mentor ya, dan Bapak Ibu mentor serta Bapak Ibu peserta baru semua. Selamat datang di MOBI. Saya Kim Chu, domisili di Jakarta. Di bulan Juli ini saya bertugas sebagai mentor pendamping untuk mendampingi di grup 170. Dan saya selalu kosongkan gelas terlebih dahulu apapun latar belakang Bapak Ibu agar siap untuk menampung pengetahuan dari MOBI. Chat-chat yang ada di grup, walaupun bukan chat dari Bapak Ibu, agar setiap hari di scroll up dan dibaca. Gak apa-apa kan kepo-kepo baca chat orang gitu, walaupun bukan chat dari Bapak Ibu gitu. Karena akan menjadi pelajaran dan pengalaman tambahan untuk diri sendiri. Sehingga apabila Bapak Ibu mendapatkan masalah darurat di kemudian hari, itu chat itu dari pengalaman baca chat itu tuh akan menjadi satu pelajaran dan manfaat gitu yang bisa langsung diterapkan. Jangan seperti beberapa bulan yang lalu ada peserta yang tengah malam buta ngebel gara-gara ngedrop. Padahal di chat itu udah ditulis kalau ngedrop itu harus minum VCO ataupun minum air hangat. Tapi dia panik. Akhirnya saya pun ikut panik gara-gara saya tersentak bangun tengah malam. Jadi tolong dibaca chat-chat itu semuanya. Jadi nggak apa-apa kepo-kepo baca chat orang, nambah-nambah pengetahuan juga gitu loh. Hargai dan pergunakan kesempatan yang singkat ini dengan baik untuk mendapatkan keberuntungan bergabung dengan MOBI untuk kesembuhan Bapak Ibu yang paripurna. Saya juga pesan suara Pak Eko, voice note-nya Pak Eko itu didengarkan setiap hari, jangan ketinggalan. Karena kalau ketinggalan nggak didengar nanti akan hilang sendiri, jadi yang rugi sendiri. Terakhir ini udah sekian lama ya kita menjolimi tubuh kita sendiri ya, tanpa kita sadari. Hanya diri kita sendiri yang bisa mengobatinya kembali, bukan orang lain. Itu aja Pak, Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Kim Chu. Hanya diri kita sendiri yang bisa mengobati diri kita. Itu kalimat yang memotivasi sekali ya. Sekali lagi tadi selalu kita tekankan bahwa dengarkan selalu voice note Pak Eko gitu. Dengarkan selalu. Pokoknya untuk ibu-ibu bisa mendengarkan voice note itu bisa sambil masak Bu. Pokoknya HP taruh di dapur, nyalakan voice note Pak Eko. Saya pun begitu. Iya. Sambil nyapu, sambil ngepel, itunya dikantongin. Dengerin musik. Iya betul. Terima kasih Bu Kim. Untuk selanjutnya, Pak Muklis nggak bisa ya? Kita ke mentor selanjutnya yaitu Mbak Pastafiarum yang akan mendampingi grup 174. Kepada Mbak Pastafiarum, persilakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Eko Yudotantomo, terima kasih kepada Ibu Carkini, terima kasih juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk ikut Zoom meeting pada malam hari ini. Saya hanya akan berbagi pengalaman. Dalam penyembuhan ini, kita bukan cuma berikhtiar, seperti mendengarkan pesan suara Pak Eko, kemudian disiplin dalam pola makan baru, disiplin dalam intermittent fasting, ataupun disiplin dalam olah napas, tetapi juga kita jadi setiap apa yang kita lakukan, kita berdoa kepada Tuhan dan kepercayaan masing-masing bahwa mukjizat Tuhan itu pasti ada. Entah itu akan diberikan kepada siapapun juga, dan saya yakin Tuhan akan mengabulkannya, hanya tinggal waktu yang tepat. Waktu yang tepat yang Tuhan berikan kepada setiap umatnya itu tentu saja berbeda-beda. Bisa jadi ada yang lebih cepat sembuh, bisa jadi ada yang sedang, ada juga yang agak lama. Tapi
untuk kesembuhan itu yakinlah bahwa mukjizat Tuhan itu pasti ada. Saya akan memperlihatkan bahwa mukjizat Tuhan itu pasti ada. Bapak Ibu pasti tidak akan percaya bahwa saya dulu pernah mencapai gula darah 547. Ketika masuk diseleksi sama Bu Mary, saya itu gula darahnya 339. Terus kemudian ini, mukjizat Tuhan itu pasti ada. 3 hari loh Bapak Ibu, 3 hari saya ikut PMB, saya turun langsung 177, hanya 3 hari PMB. Kemudian sekarang gula darah saya itu sudah normal di sekitar 72 sampai 80. Kalaupun saya mencoba kurva V terbalik dengan makan makanan berkarbo, itu saya alhamdulillah nggak pernah lebih dari 100. Berarti sekitar 90, 98 gitu. Kemudian dengan ikhtiar mengikuti program MOBI bersama dengan doa dan keyakinan bahwa mukjizat Tuhan itu pasti ada, ini pH saya. pH saya waktu masuk itu cuma 5,5, kecil banget. Kemudian setelah saya minum sodium bikarbonat, mengikuti ajaran waktu itu, mentor pendamping saya Pak Warsono. Pak Warsono tuh ngajarin untuk minum sodium bikarbonat, kemudian saya juga mendengarkan pesan suara Pak Eko. Jadi memang harus ada disiplin ya, disiplin dan tekad yang kuat untuk kita sembuh. Kemudian langsung naik ke 6,4, kemudian naik lagi ke 6,8, kemudian naik lagi ke 7,3. Jadi memang harus sabar ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, nggak langsung ujuk-ujuk, kalau bahasa Jawanya ya ujuk-ujuk itu 5,5 atau Bapak-bapak, Ibu-ibu pengen langsung ke 7,3 itu nggak mungkin. Jadi memang sangat bertahap. Jadi 5,5 nanti naik lagi ke 6,4, naik lagi gitu. Jadi nggak bisa langsung wah pinginnya baru sehari 2 hari minum sodium bikarbonat udah pingin naik langsung ke 7,3 gitu. Lebih baik semuanya dilakukan dengan bertahap dan dinikmati program-programnya. Kemudian apa yang dilakukan setelah olah nafas? Ibu-ibu, bapak-bapak nanti akan mendapatkan pelajaran olah nafas dari pesan suara Pak Eko Yudho Tamtomo. Itu olah nafas benar-benar istimewa. Benar-benar istimewa. Saya merasakan sendiri, yaitu sebelum olah nafas, ini gula darah saya itu 72. Karena waktu itu sudah normal ya, saya sudah ikut PMB dan IF. 75, kemudian bisa turun ke 66. Tapi saya sendiri nggak pusing, nggak apa kalau turun ke sini karena secara alami turunnya. Kemudian asam urat saya itu dulu nggak pernah di bawah 7. Begitu saya olah napas bisa ke 5,9. Itu olah napas baru sekali loh. Saya olah napas sekali langsung asam urat turun ke 5,9. Kolesterol yang tadinya 129 bisa langsung turun ke 120. Jadi saya juga pernah mengalami demam. Demam itu saya ikut 1 kali aja olah napas. Itu suhu tubuh saya yang tadinya 38 lebih itu bisa langsung turun normal ke 37. Itulah manfaatnya olah napas dan saya benar-benar ini bukan bohong, Bapak-bapak Ibu bisa buktikan sendiri. Ini sengaja saya print untuk membuktikan kepada Bapak-bapak Ibu bahwa yang saya alami itu benar-benar ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak-bapak dan Ibu-ibu bisa sembuh sehat alami. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Staf Yarum. Itu yang paling inti dari Bapak Staf adalah bahwa kita harus disiplin. Semuanya butuh proses, tidak ujuk-ujuk. Artinya tidak seperti membalikan telapak tangan hari ini. PMB kemudian gula darah langsung di bawah 3 digit itu nggak mungkin ya. Semua butuh proses. Yang penting nikmati prosesnya, syukuri semua hasil yang kita dapat sekecil apapun penurunan gula darah maupun kenaikan pH yang kita dapatkan.
Mungkin itu Pak Eko dari Pak Sonson, Bu. mentor yang saya punya. Pak Sonson mentor di grup berapa? Pak Sonson di grup. Pak Sonson lagi off, Pak. Ini ada Pak Sonson dari sini kok. Tidak apa-apa, dikenalkan dong. Kenalkan dulu. Aduh, pasti anak enggak. tiri tuh. Ini anaknya Mertuan ya ini. Enggak. Kasihan ya. Nanti Kan Pak Dia sama bukan. Pak Sonton dikenalin dah. Bukan, kan saya hanya mencatat yang jadi pendamping di penyelidikan Awas saya. loh Bu ya, saya nggak mau bawa Ibu ya. Oke, mohon maaf Pak. Mohon anak yang maaf. ditolak. Oke, Bapak Ibu hebat semuanya. Mohon maaf. Saya perkenalkan mentor yang muda, paling muda mungkin, yang paling ganteng. Ya, masa cantik Bu. Iya, ya benar kan saya bilang. Karena nggak ada Pak Ahmadi, makanya sekarang yang paling ganteng gitu kan. Untuk Kang Sonson, silakan memperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sonson Amin Sunjaya. Saya dari angkatan 41 dari bulan Juni. Saya tinggal di Cimahi, Bandung, Jawa Barat. Untuk saat ini saya tidak mendampingi grup, Bu. Jadi sekarang pisah dulu ya, Bu ya. Memelas banget sih. Sedih, Bu. Coba pesan saya, Bu. Kan ada tugas lain kan? Iya, enggak. Tenang, Bu. Saya senangnya, alhamdulillah ya ketemu dengan Bapak Ibu semua. Cuma dalam satu sisi saya juga di sini senang bersilaturahim, tapi satu sisi bersilaturahimnya mudah-mudahan ke depan tidak bersilaturahim dalam keadaan sakit. Semoga kita bisa bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat seperti semula ya Bapak Ibu. Pesan saya ke Bapak Ibu betul seperti yang sama dengan para mentor yang lain. Dengarkan berkali-kali pesan suara, lakukan dengan ketat dan disiplin. Kemudian yang perlu diingat, nanti di grup itu bukan ajang arena adu balap ya Bu ya. Jadi di sana kita jangan memperbandingkan keberhasilan orang terhadap kita. Apalagi kalau melihat orang lain sudah bisa, Bapak Ibu masih belum nyampe. Biarkanlah tubuh kita berproses. Pesan saya mulai detik ini ke depan, mulailah Bapak Ibu banyak berbicara kepada tubuh kita sendiri. Kita dengarkan keluhan tubuh kita ini, apa yang mereka rasakan. Ada kesakitan apa yang dirasakan. Semoga bisa terbaiki dengan Bapak Ibu mengikuti pelatihan MOBI ini, yang syukur alhamdulillah sampai saat ini yang mendapatkan kesembuhan tambah banyak. Selamat mengikuti pelatihan MOBI. Semoga Bapak Ibu bisa kembali sehat seperti sedia kala. Demikian Pak Eko, Bu Carkini, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang harus saya garis bawahi dari Kang Sonson adalah jangan bandingkan hasil diri kita dengan hasil dari orang lain karena memang kita berbeda, tapi bandingkan sebelum kita ikut MOBI dengan setelah ikut MOBI. Terima kasih. Itu aja Pak Eko ya. Ya, terima kasih banyak Bu Terima kasih Pak Eko. Carkini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Kim Chu dan Ya. Bu Pastaviarum dan Pak Sonson. Oh ya, untuk Bapak Ibu sekalian, saya berikan sedikit cerita kecil mengenai Pak Sonson. Pak Sonson sebelumnya juga adalah tadinya seorang pengidap penyakit hepatitis B. Apabila Bapak Ibu mengetahui dari semua literatur yang mungkin Bapak Ibu pernah baca, hepatitis B adalah salah satu penyakit yang sulit sekali untuk disembuhkan. Dan obatnya mahal sekali. Tapi setelah dengan melakukan pola makan seperti ini dan pernafasan dilakukan, tiba-tiba hepatitis B-nya hilang. Hilang sekali, sampai mengejutkan. Mengejutkan bagi Pak Sonson dan mengejutkan untuk keluarganya dan dokter-dokternya. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Allah ya.
Terima kasih banyak untuk perkenalan dari timnya Bu Carkini. Kita selanjutnya masuk ke penyelia 2, yaitu Pak Warsono. Pak Partono, mohon sabar ya Pak Partono. Tapi bulan depan ganti lagi, depan lagi Pak. Siap, siap. Yang muda dibelakangin. Perasaan tuan saya dari Bu Carkini dah. Beda hari doang, Pak. Beda hari. Tetap judulnya sama. Pak Untung, mohon dibuka videonya, Pak. Bu Endang Yuli, mohon dibuka videonya. Oke, silakan Pak Warsono. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sembuh sehat alami buat Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Pak Eko Yudo Tamtomo, para mentor pendamping maupun mentor penyelia, Bu Ses, Pak Partono, Bu Carkini, juga khususan pada Bu Yuli, aku dan sekaligus sebagai penyelia admin ya. Suara bisik. Baik, mungkin Pak Untung bisa di ini dulu, Pak Untung di mute dulu. Nanti waktunya kita panggil baru dibuka. Video aja yang harus di on. Baik, Bapak Ibu. Jadi perkenalkan, nama saya Warsono, saya asli Jogja dan sekarang berdomisili di Kudus. Saya sebagai mentor mungkin menjadi mentor awal ya, kami bertiga, Bu Carkini, Pak Partono, dan saya. Saya angkatan 18, angkatan bulan Februari tahun 2021. Saya mengikuti MOBI karena saya mendapatkan link dan yang paling menghentak saya bahwa di mana dulu saya divonis sama dokter bahwa saya harus minum obat seumur hidup dan awal hanya 1 butir sama diap 2 mg yang akhirnya harus minum 16 butir sehari, yang awalnya cuma 1 butir sehari. Dan dalam waktu 23,5 tahun ya, saya mengalami DM, dapat bonus 6, yaitu DM-nya sendiri, dan punya anak pinak dalam tubuh saya ada 5, hipertensi, jantung, ginjal, neuropatik, dan juga osteoartritis. Kalau yang lainnya tadi ada juga ya, trigger finger itu, aduh, makanan sehari-hari, tapi yang paling menyiksa adalah neuropatik saya yang sudah akut. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa apa yang sudah Bapak Ibu dengar dari mentor dahulu yang memperkenalkan diri, jadi saya mohon ada Bapak Ibu untuk benar-benar mengosongkan gelas apa yang menjadi pengetahuan yang ada dalam diri kita selama ini, selama kita hidup menjadi pemakan karbo, nanti begitu kita ikut PMB atau pola makan baru, ikut program MOBI ini, kita harus benar-benar bisa menjadi orang yang tidak memakan karbo. Apakah selamanya? Tidak. Jadi dalam 1 bulan nanti Bapak Ibu akan menerima materi, ya, menerima materi dan program ini selama 20-an hari, itu untuk pola makan baru dan IF, kemudian nanti ada evaluasi dan ada materi sepanjang 5 hari untuk olah nafasnya. Setelah kita mendapatkan materi, kita ingin mencapai suatu target untuk sembuh paripurna, yaitu bahwa kita mencapai target dan bisa mempertahankannya
selama 3 sampai 4 bulan baru kita bisa untuk ngecek sejauh mana hasil dari yang kita usahakan. Perlu Bapak tahu juga bahwa saya menjadi mentor mulai bulan Mei. Saya peserta Februari, ya, tapi pada bulan Mei saya dalam waktu 3 bulan dari 5 anakan di M tadi itu saya terus terang sudah merasa segar dan hilang semua rasa sakit yang ditimbulkan dari hipertensi, jantung, ginjal, neuropatik, ya, osteoartritis yang agak lamban, memang agak pelan, tapi membutuhkan waktu yang lebih panjang. Tapi untuk DM sendiri memang saya agak lama, dalam arti sebenarnya saya sudah mempertahankan hasil target yang harus dicapai, tapi memang saya merasa 23 tahun sakit sehingga saya mengakui tidak mungkin orang yang 23 tahun menderita penyakit itu dan kita ingin sembuh dalam waktu yang hanya 4 bulan. Sehingga saya yakinkan diri saya 2 siklus sampai saya di 8 bulan baru saya mencoba untuk ngetes di tubuh saya. Saya dari bulan Mei saya sampai bulan November itu mendampingi 15 grup dan mulai November sampai saat ini di bulan Juli 2022 saya menyelia sebanyak 46 grup sehingga saya dari bulan Mei sampai saat ini kurang lebih 61 grup yang menjadi pengalaman saya untuk memberikan bantuan kepada para peserta. Di awal saya masuk itu kira-kira cuma sekitar 800-an lebih orang, ya. Tapi ternyata sampai bulan Juli 2022 sudah 18.000 anggota. Sekali lagi saya sampaikan Bapak Ibu bahwa kita harus benar-benar penuh semangat, tetapi kita harus bisa mensyukuri perubahan-perubahan nikmat-nikmat dari kita masuk MOBI ini pada tubuh kita sekecil apapun harus kita syukurin karena dengan kita mensyukuri dari yang nikmat yang kecil, insya Allah akan diberikan nikmat yang lebih besar sehingga Bapak bisa mencapai sembuh paripurna. Karena yang namanya kita berusaha, hasil itu tidak akan mengkhianati usaha kita, Bapak Ibu. Dan kita berharap mudah-mudahan dengan masuk MOBI, menjadi peserta MOBI ini, diberi kesempatan untuk bergabung dengan MOBI, hargailah waktu dan kesempatan yang Bapak Ibu terima untuk benar-benar mengimplementasikan ilmu yang didapat untuk menjadi dokter pada tubuhnya sendiri. Dan mudah-mudahan apabila Bapak benar-benar disiplin, ketat menjalankan program ini, kita benar-benar bisa mencapai di hari tua nanti, hidup bisa menunggu anak cucu kita, tetapi tidak merepotkan pada anak cucu kita sendiri. Kita bisa hidup mandiri dan tidak merepotkan atau menjadi beban pada anak cucu kita. Saya kira itu dari saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bersedia menghargai kesempatan ini untuk mau mendengarkan materi itu sebagai ilmu yang harus kita benar-benar pahami dan miliki sehingga Bapak Ibu tahu apa yang harus dilakukan kepada tubuh kita sendiri yang selama ini kita zolimi. Demikian Bapak Ibu dari saya. Kemudian saya pada bulan ini menyelia 3 grup, yaitu 173 yang dimentori Bapak Roy, kemudian 176 yang dimentori Ibu Indang Yuli, dan 177 ya, itu yang dimentori oleh Bapak Untung. Juga nanti akan kami perkenalkan bahwa ada satu mentor yang selama ini membantu di mentoring ke grup baru, tetapi sedang punya misi ditugaskan untuk menampung dan mengarahkan kepada peserta yang sudah siap untuk melakukan uji filter balik, ya, untuk ngetes tubuhnya apakah sudah berhasil atau belum dalam menjalankan program ini. Untuk sementara pertama akan saya minta untuk tak balik, ya ini dari yang paling tua, ya, dari OL 177
yaitu Bapak Untung Lusianto. Untuk Bapak Untung, waktu dan tempat kami persilahkan untuk memperkenalkan diri khususnya kepada anggota grup OL 177. Silakan Pak Untung. Baik, terima kasih Pak Marsono, penyedia mentor pendamping. Terima kasih Pak Eko dan para admin semuanya, serta para mentor semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam bahagia untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Untung Lusianto. Saya usia 61 tahun. Saya tinggal di Cibinong, Bogor. Saya alumni DOL angkatan 24. Jadi nomor anggotanya 24016. Bulan April 2021 ya. Saya sangat bersyukur bisa bergabung dengan MOBI ini karena saya mendapat diabetes sejak tahun 1996. Jadi kira-kira 25 tahun baru saya menemukan link MOBI ini. Sebelumnya saya juga sudah malang melintang untuk bagaimana mengupayakan penyembuhan, segala obat, segala herbal, segala alat. Semua sudah saya coba. Semuanya hasilnya nihil. Alhamdulillah. Walaupun sudah 25 tahun, saya entah bagaimana saya menemukan link, saya tidak dikirim, tapi saya mendapat informasi dari cheating gitu. Jadi entah dari siapa, saya mendapatkannya. Alhamdulillah, perbaikan demi perbaikan saya dapatkan. Untuk menyampaikan rasa terima kasih saya kepada Pak Eko dan seluruh jajarannya dan tim MOBI ini, saya memberanikan diri untuk menjadi sukarelawan, menjadi relawan di MOBI ini. Ya, itu sebagai rasa syukur saya pada Tuhan Yang Maha Esa bahwa melalui MOBI saya sudah lepas semua obat-obatan dan ya, saya merasa saya sudah sembuh. Kepada anggota baru yang baru masuk di bulan Juli ini, saya ingin menyampaikan bahwa Anda semua sudah, ayah bunda, sudah berada pada track yang benar, jalur yang benar. Kita bukan abal-abal, kita sungguh-sungguh dan serius untuk membantu ayah bunda semua. Ya. Jadi gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Tidak susah untuk melaksanakannya, cukup dengarkan, pahami suara voice note atau pesan suara yang disampaikan oleh Pak Eko, disampaikan oleh Bu Yuli ke grup pesan suara Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti kalau ada masih belum dipahami, bisa kita bertanya di chatting atau berdiskusi di chatting, atau mungkin ada kawan-kawan yang sudah bisa membantu kita baku tolong, baku support untuk kesembuhan kita. Syaratnya adalah disiplin, sabar,
ikhlas dan semangat. Ya. Disiplin, sabar, ikhlas dan semangat. Insya Allah kesembuhan akan didapat. Tentu terakhir adalah mintalah sama Tuhan, karena ilmu sudah akan diterima oleh Bapak Ibu sekalian, dan Tuhan sudah menetapkan mekanisme metabolisme pada tubuh kita masing-masing. Syaratnya adalah ikuti ilmunya, ya, ilmunya yang disebarkan oleh Pak Eko, dan saya juga sudah memberikan petunjuk pelaksanaannya. Coba dibaca, jangan terlalu banyak mengeluh, tapi dibaca dan dilaksanakan. Insya Allah semua akan mudah. Ya. Keberhasilan tergantung dari disiplin, kesabaran, keikhlasan, dan semangat Bapak Ibu sekalian. Saya misalnya itu sembuh sampai 8 bulan, tetapi ada yang hanya dalam sebulan atau bahkan kurang sudah mendapatkannya. Pak Warsono bilang barusan juga agak lama, yaitu masing-masing punya tubuh yang berbeda ya. Nah, pesan saya, jangan membandingkan dengan orang lain, karena kita tidak sedang berlomba, kita tidak sedang berpacu untuk memenangkan sebuah game atau pertandingan, tetapi kita mengenali tubuh kita sendiri. Metabolisme tubuh kita sendiri seperti apa maunya. Dan itu harus dicermati setiap saat. Barangkali itu Pak Warsono yang bisa saya sampaikan. Oh ya, saya bulan ini mendampingi grup DOL 177. Jadi saya sudah 9 grup yang sudah saya dampingi dengan yang bulan Juli ini. Banyak yang sudah menikmati kesembuhan, alhamdulillah. Semoga grup 177 juga bisa mendapatkan kesembuhan paripurna. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Untung Lusianto. Demikian Bapak Ibu, grup OL 177 sudah bertatap muka dengan Bapak Untung Lusianto. Sekali lagi saya sampaikan, tolong sampaikan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu di grup, ya, dan jangan meninggalkan atau melupakan pertanyaan-pertanyaan sesama teman grup. Barangkali pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan peserta lain juga merupakan pertanyaan buat kita. Selanjutnya untuk Ibu Endang Yuli yang mendampingi OL 176. Waktu dan tempat kami persilakan untuk memperkenalkan diri. Monggo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya. Selamat malam Pak Eko, Pak Warsono, Bu Carkini, Pak Partono Hadi, mentor pendamping saya yang memberikan wawasan luar biasa kepada saya. Terima kasih Pak Partono. Bapak-bapak dan Ibu-ibu tadi sudah mendengarkan penyampaian dari teman-teman mentor. Kita bisa belajar bahwa beliau yang tadi menyampaikan, beliau semua adalah orang-orang yang dahulu pernah mengalami kondisi bagaimana melakukan PMB, IF agar sembuh dari DM-nya atau sembuh dari diabetes. Nah, kita bisa belajar, termasuk saya, ya, termasuk saya. Saya juga belajar dari beliau semuanya, dari teman-teman mentor maupun dari para mentor penyelia.
bagaimana kita bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Seperti yang saya sampaikan di grup hari ini, bahwa orang diabetes itu bisa naik gula darahnya 40% dari makanan, 60% dari pikiran dan kurang tidur. Karena itu saya senang sekali bisa diterima oleh Pak Eko untuk bergabung di MOBI, karena kita bisa saling mensupport bagaimana kita sehat lahir batin. Tidak hanya sehat fisiknya saja, ternyata batin kita juga harus sehat. Karena apa? Tanpa sabar, kita sulit untuk menurunkan gula darah kita. Karena itu sabar, berpikir positif, selalu bersyukur, itu adalah hal yang memang harus kita lakukan. Jangan semua terburu-buru ingin segera sembuh hari ini, sementara kita sudah sakit bertahun-tahun. Tentu menjadi sesuatu hal yang tidak mungkin. Kalau kita bertahun, ada yang sudah 25 tahun, 15 tahun, ada yang 10 tahun, tiba-tiba harus sembuh. Hari ini PMB, IF, besok sudah turun menjadi di bawah 100. Itu sesuatu hal yang tidak mungkin. Tentu semua diperlukan kesabaran. Karena bagaimanapun juga dengan PMB tadi, kita pola makan baru kita, pola kita ganti, yang biasa kita makan karbo, dengan berpuas hati, sekarang kita harus menekan jangan makan karbo dan belajar untuk makan protein. Sebenarnya ini bukan penyiksaan yang dilakukan MOBI, tapi justru kita sedang dilatih bagaimana agar kita bersabar, agar sembuh kembali. Nah, saya tidak berpanjang lebar Bapak dan Ibu, saya dahulu juga tidak bisa ibadah. Sholat itu bertahun-tahun memakai kursi. Alhamdulillah, hari ini saya sudah genap 1 tahun 4 bulan berada bersama MOBI, sudah bisa sholat sambil ya sempurna lah sholatnya. Kemudian bisa motong kuku. Tadinya kalau mau motong kuku harus minta tolong orang lain. Kemudian sudah bisa nyopir, sudah bisa lepas tongkat, yang sudah 7 tahun mengikuti saya kemana saja saya pergi karena saya tidak bisa jalan tanpa tongkat. Nah, itu adalah anak-anak dari orang yang terkena diabetes. Nah, karena itu saya berterima kasih yang luar biasa saya haturkan kepada Pak Eko yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita semuanya, kepada para mentor penyelia yang juga telah mengabdikan dirinya di MOBI ini, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya akan mendapatkan kebaikan. Oh ya, lupa kepada para admin ya, yang tidak kalah repotnya itu ya. Admin adalah teman-teman yang paling kurang tidur ya untuk penyaringan. Ya, Bapak dan Ibu, semoga dengan beradanya Bapak dan Ibu di MOBI ini kita berlatih sabar. Kami para mentor bukan orang yang luar biasa. Kami juga belajar. Seperti halnya saya belajar dan belajar. Ternyata dengan belajar yang banyak itu, kita bisa mengajarkan kembali dan bisa termotivasi untuk sehat kembali. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Semoga Bapak dan Ibu bisa sembuh paripurna, sehat tanpa obat, tanpa herbal, dan tanpa alat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tambahkan sedikit Pak Warsono. Iya, monggo Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya ingin memperkenalkan siapa Bu Endang Yuli. Ini adalah profil Bu Endang Yuli, ya, dari Tribun Jabar di di tahun 2017 sering masuk koran beliau untuk sebagai PNS inspiratif. Jadi kalau kita lihat banyak sekali ya, di sini 2018 beliau juga salah seorang filantropis
yang membantu banyak anak yatim piatu, sehingga Bu Endang juga dikenal sebagai seorang dermawan. Kira-kira demikian Bapak Ibu, yang kemudian bersedia untuk membagi waktunya pada kita semua. Terima kasih Bu Ina. Baik, lanjutkan. Terima kasih juga Pak Eko yang sudah memberi kesempatan kepada saya, karena berada di MOBI itu sungguh luar biasa. Kadang-kadang kita mau berpisah. Biasanya kan kita sudah diizinkan untuk keluar, untuk persiapan dengan grup baru itu. Tiba-tiba kita akan keluar dari grup itu rasanya berat sekali. Rasanya ingin bersama-sama menemani bapak-bapak dan ibu-ibu sampai filter balik, Pak. Saya kadang-kadang sampai kayak kemarin aja, yang kemarin ini tanggal 3 saya mendapatkan tugas baru dari MOBI. Itu jam 10 kalau enggak jam 9 ya, saya baru pamitan Pak Eko. Oh ya. Jam 3 saya rasanya berat sekali meninggalkan itu. Nah, jadi sisi kemanusiaan yang disampaikan oleh Pak Eko itu sehingga membuat kita, teman-teman mentor, penyelia, hampir semuanya itu merasakan ya gimana ya, hubungan kita itu sudah tidak seperti hubungan dengan orang lain, itu sudah seperti saudara yang sangat dekat sekali. Karena ya terima kasih Pak Eko mendidik kami tidak berpikir tentang uang, tidak berpikir kalaupun ada kesalahan itu cara menegur Bapak itu luar biasa. Itulah yang menyebabkan saya sangat terharu untuk berpisah dengan ibu-ibu dan bapak-bapak yang mereka sama merasakan seperti apa yang dulu saya rasakan. Bagaimana Pak Martono menyediakan waktu untuk saya, padahal saya tahu beliau sangat lelah pulang dari kantor, tapi menyediakan waktu karena saya sakit kena COVID dan di mana saya tidak bisa mengikuti pelajaran, tapi alhamdulillah dengan mengikuti pola PMB dan IF itu ternyata itulah yang disampaikan oleh seorang dokter dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo bahwa tidak boleh makan karbo, tidak boleh makan minum manis, harus berhenti semuanya, puasa. Alhamdulillah saya sebagai penyintas diabetes, penyintas asma, saya sudah 28 kali opname asma di seluruh rumah sakit di Bandung. Itu sudah ini ya, sudah 28 kali dalam keadaan koma, sudah pernah di Rumah Sakit Boromius Bandung itu koma, Pak. Nah, itu alhamdulillah semua mengkhawatirkan, tetangga kiri kanan sudah menyiapkan segalanya. Karena mengkhawatirkan kondisi asma saya, alhamdulillah tidak sampai sesek, Pak. Ternyata apa yang disampaikan MOBI, saya tidak tahu karena waktu saya terkena COVID itu baru 10 hari ikut MOBI. Jadi saya baru tidak makan, tidak minum manis, tidak makan nasi itu 10 hari. Nah, tiba-tiba oleh dokter yang ada di Rumah Sakit Cipto itu, jangan makan nasi, tidak boleh minum manis, makan telur saja, makan ayamnya saja itu. Nah, karena itu pada waktu saya terkena COVID, semua mengkhawatirkan dan akhirnya saya sembuh, itu telepon WA